Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya hari ini kasih kemurahan Tuhan limpah buat setiap kita. Amin. Saat ini saya mengajak setiap kita, mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan doa, pujian, dan penyembahan hanya bagi nama Tuhan. Dan saat ini terkhusus kita akan berdoa bagi bangsa kita yang tercinta, Indonesia. Biar lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Amin. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Dia
Mari lebih dengan hatimu kasih Tuhan. Tuhan layak ditinggikan Bapa. Berikan tepuk tangan atas kepala saudara. Suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darah yang menyembuhkan setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Mari beri sorak-sorai meriah buat Raja di atas segala raja. Mari katakan haleluya. Mari katakan haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. mari sama-sama katakan Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tetap dalam sikap doa, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Umat Tuhan dimanapun kau berada, dari Sabang sampai Merauke, di seluruh bangsa kita, Engkau yang rindu pada malam hari ini menerima lawatan kasih dan kuasa. Engkau yang rindu masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Nya, mengalami kasih setia Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup. Mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku. Katakan, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku. Katakan, Kau setia, Kau mulia, Kau dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus saya bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online di hari Minggu. Dan saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, di mana kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama, merenungkan firman bersama-sama, sehingga firman yang hidup ini menjadi satu rema dalam kehidupan setiap kita. Kita diberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan karena Allah menyertai kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah Immanuel. Di bulan Desember ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita, bulan yang penuh dengan perayaan-perayaan, tetapi kondisi dan keadaan kita yang memungkinkan kita untuk kita online seperti ini, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita, karena Allah adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika Natal ini, Desember ini, Allah memberikan anaknya yang dikasihinya, yaitu Yesus Kristus, untuk kita, untuk manusia, sebagai penebusan dosa atas kesalahan dosa masa lalu kita. Dan dinubuatkan oleh Yesaya tentang kelahiran Yesus di Desember ini. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau kita belajar lagi tentang apa sih sebenarnya maksud daripada Allah menyertai, maka kita akan menemukan hal yang luar biasa. Yang pertama, kita harus belajar mengerti apa maksud daripada Allah menyertai. Allah menyertai adalah Allah ingin memberikan satu eksistensi yang nyata dalam kehidupan kita. Bahwa Allah bukan hanya menyertai setiap langkah kehidupan kita, tetapi Allah ingin kita menyadari bahwa segala aspek kehidupan kita, Allah ada di dalamnya. Segala aspek dalam kehidupan kita, Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan rencananya, Allah menyatakan mujizatnya bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu, poin nomor 1 adalah Yesus ada dalam segala aspek kehidupan kita. Berbicara mengenai aspek kehidupan kita, bahwa tidak ada satupun yang Tuhan tidak tahu, tidak ada satupun yang Tuhan tidak peduli, baik di dalam keluarga. Kenapa Tuhan berikan keluarga yang seperti ini? Bukankah Allah adalah Allah yang Immanuel? Allah yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan setiap kita, keluarga. Allah yang selalu memberkati imam dalam keluarga. Allah yang selalu memberkati istri. Allah yang selalu memberkati anak-anak. Tetapi kenapa Tuhan memberikan keluarga yang sedemikian berantakan seperti ini? Kenapa Allah memberikan pelayanan yang banyak gesekan seperti ini? Bukankah niatan hati kami adalah untuk melayani dengan sebaik-baiknya? Tetapi di manakah Allah? Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak menyertai pelayanan kami? Atau dalam setiap kehidupan, di dalam ekonomi, mana Tuhan? Tuhan, ekonomiku begitu luar biasa turun di dalam masa-masa ini. Allah Immanuel, mana Allahnya? Mana Immanuelnya? Mana Tuhan? Tetapi di sini kita belajar Bapak Ibu. Jangan hanya mempersalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau. Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada setiap kita. Allah menyertai kita. Tetapi seringkali bahwa kita itu tidak menyadari bahwa Allah menyertai kehidupan kita. Kemudian apa maksudnya Allah tidak menyertai kehidupan kita? Kenapa kita merasa bahwa Allah tidak menyertai? Kenapa kita merasa bahwa perjuangan kita ini adalah perjuangan sendiri? Seakan-akan Allah diam, seakan-akan doa kita tidak sampai di surga, seakan-akan Allah tidak menjawab, seakan-akan Allah mendelay mujizat yang akan diterima kita. Kenapa? Tidak lebih tidak bukan Bapak Ibu. Yang menjadi koreksi dalam kehidupan kita, apakah kita berdosa di hadapan Tuhan? Apakah kita keluar daripada jalurnya Tuhan? Apakah kita hidup dengan sembarangan? Apakah kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan? Itu yang menjadi setiap kunci jawaban pada kita pada pagi hari ini.
Allah Immanuel, Allah menyertai, jelas firman-Nya, ya dan amin. Firman Tuhan, ya dan amin, dan tidak pernah salah. Yang salah adalah sikap kita, karena kita hanya mengerti saja. Allah menyertai kita. Kita mengerti bahwa kita belajar bahwa Allah menyertai kita, tetapi kita tidak mau bisa mengalami bahwa Allah itu sebenarnya sudah menyertai dalam kehidupan setiap kita. Keluarga Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu, ekonomi Bapak Ibu, pelayanan Bapak Ibu, Allah menyertai. Dosa, minta ampun kepada Tuhan. Kita keluar dari jalan Tuhan, cepat-cepat kembali kepada jalan Tuhan. Kita keluar dari firman Tuhan, cepat-cepat kita kembali kepada firman Tuhan. Firman kebenaran yang memerdekakan kehidupan kita, yang membuat sukacita kita kembali, hanya ada dalam firman. Sehingga kita bisa mengerti bahwa siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau pedang, tidak. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 35. Karena apa? Karena kita menyadari, kita mengalami bahwa Yesus ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, hari ini sadarilah Bapak Ibu bahwa apapun kondisi kita, apapun aspek kehidupan kita, Allah menyertai. Allah Immanuel yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Poin yang kedua, Yesus selalu ada di dalam musim kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang musim kehidupan, pasti yang namanya musim itu ada musim kemarau, ada musim penghujan. Kalau di negara lain ada musim semi, ada musim salju. Setiap musim punya keistimewaan sendiri-sendiri. Setiap musim punya satu manfaat sendiri-sendiri. Demikian pula juga dengan manusia Bapak Ibu. Kita seringkali ada musim, kita harus belajar. Kita harus masuk dalam sekolah kehidupan. Kita harus masuk di dalam proses tempaan Tuhan. Kita harus masuk di dalam proses di mana kita harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita harus masuk di mana kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Kita harus masuk di mana di dalam musim kita harus menyerahkan total semua kehidupan kita dan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Musim kehidupan kita, setiap orang punya fase sendiri-sendiri. Nah, tapi kita harus tahu bahwa Yesus ada dalam setiap musim kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, firman ini begitu menguatkan saya, dan saya percaya menguatkan kehidupan Bapak Ibu juga, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya mendapat kebaikan daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga pasti mendapatkan kebaikan daripada Tuhan Yesus. Setiap musimmu, jangan hanya menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku harus mengalami musim ini? Kenapa aku harus kehilangan banyak dalam pekerjaanku? Kenapa aku harus rugi banyak dalam pekerjaanku? Ingat Bapak Ibu, ketika engkau kehilangan banyak, suatu saat engkau akan mendapatkan hal yang banyak. Di dalam pelayanan, Tuhan, ini musim pelayananku Tuhan. Kenapa sekarang aku harus menderita sakit? Atau kenapa Tuhan aku harus tidak bisa melayani karena sesuatu hal? Kenapa? Ingat Bapak Ibu, di dalam musim kehidupan kita, Allah turut bekerja dalam kehidupan setiap kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Tuhan ingin kita introspeksi. Tuhan ingin kita melihat bahwa kehidupan kita itu apakah benar-benar mengandalkan Tuhan.
Apakah engkau menyadari bahwa ada Allah Immanuel yang menyertai dalam setiap musim kehidupanmu? Apakah ada Allah Immanuel yang selalu memimpinmu melewati fase-fase masa kehidupan, melewati musim-musim kehidupan? Tuhan ingin kita menyadari bahwa kehidupan kita disertai oleh Tuhan. Di dalam musim kehidupan kita, baik yang dulu, yang hari ini, dan masa depan, Allah selalu menyertai kehidupan setiap kita. Kasih-Nya sempurna bagi kehidupan kita. Kasih sempurna adalah kasih yang selalu ada menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengalami musim kehidupan yang berganti untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita lebih dipakai Tuhan, untuk membuat kita lebih dikasihi oleh Tuhan, untuk lebih membuat kita lebih mengasihi sesama dan yang lainnya, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan setiap kita. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Ketika saat ini kita berbuat dosa, mungkin musim kehidupanmu adalah mungkin musim kehidupan yang amburadul, kehidupanmu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tetap ada dalam kehidupanmu. Tuhan ada dalam hatimu. Ada Roh Kudus yang mengingatkan, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan ada dalam setiap kehidupanmu. Bertobatlah sehingga kasih Allah terus berlanjut dalam kehidupanmu. Pada saat ini kemungkinan engkau tidak taat. Ingat, itu adalah musim kehidupanmu. Jangan pernah menyerah. Percayalah bahwa Tuhan menyertai. Dan ketika engkau tidak taat, engkau harus tahu bahwa engkau harus kembali taat kepada Tuhan. Seperti Yunus. Yunus adalah nabi Tuhan. Nabi yang seharusnya menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Nabi yang seharusnya membawa pertobatan. Tetapi dengan pikirannya dia, dengan tindakannya dia lari daripada apa yang menjadi tugasnya. Sehingga Yunus membahayakan orang-orang sekapal. Kapal ini akan tenggelam. Tapi Yunus malah santai-santai saja karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang tidak taat. Bapak Ibu, tetapi pertanyaannya adalah, apakah Yesus, apakah Allah diam saja? Tidak. Allah tahu bahwa Yunus tidak taat. Dan akhirnya Yunus masuk dalam perut ikan yang besar. Dan di situ Yunus mengalami encounter with God. Yesus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia bertobat, dia kembali daripada ketidaktaatannya dan memberikan kabar sukacita. Dan akhirnya Yunus dipulihkan oleh Tuhan. Musim kehidupanmu, kalau engkau tidak taat, bertobatlah dan kembalilah menjadi taat. Supaya Tuhan bisa memakai kehidupanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Contoh lagi Bapak Ibu, ketika kita mengalami ujian hidup, Tuhan, yang namanya musim itu kan pasti akan berlalu dan berganti. Tetapi kenapa musim kehidupanku tidak berganti-ganti? Kenapa musim kehidupanku lama banget? Biasanya kalau kita musim di Indonesia, kalau musim kemarau, musim hujan per 6 bulan ganti musim, begitu Bapak Ibu ya. Kalau di luar negeri per berapa bulan ganti musim. Tetapi kalau musim kehidupanku kok beda ya? Musim kehidupanku tuh masalahku nggak pernah selesai Tuhan. Setahun nggak pernah selesai. Bahkan 2 tahun nggak pernah selesai. 3 tahun nggak pernah selesai. 4 tahun belum selesai-selesai. 5 tahun belum selesai-selesai. Bahkan 10 tahun lebih belum selesai. Tetapi itulah namanya ujian kehidupan. Kita nggak pernah tahu kapan musim akan berganti. Tapi satu hal yang kita harus tahu bahwa Allah menyertai setiap kita di dalam setiap musim kehidupan. Mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, 10 tahun, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau ada Allah menyertai dalam kehidupan kita, nggak usah takut, nggak perlu takut. Penuh kekuatan daripada Tuhan. Loh, kita tahu kok Tuhan menyertai, takut apa? Yang ketakutan kita itu terjadi karena kita tidak menyadari kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ketakutan kita itu terjadi karena apa? Karena kita memiliki dosa sehingga kita tidak menyadari bahwa Allah menyertai kita. Itu yang penting Bapak Ibu. Kalau proses kehidupan kita itu berlangsung lama, ya nggak apa-apa, jalanin aja. Karena Allah
tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Rancangan Allah adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun mungkin 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi rancangannya bukan rancangan kecelakaan bagi setiap kita. Melalui musim kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita, bersyukurlah. Ucapkanlah syukur seperti Ayub. Ayub mengucap syukur untuk semua musim kehidupannya. Ayub pun mengalami hal yang luar biasa. Ayub orang yang saleh, Ayub orang yang takut akan Tuhan, tetapi dia boleh mengalami musim kehidupan yang sangat buruk. Kehilangan semuanya, bahkan kehilangan kesehatannya, bahkan dia dikucilkan yang dia selama ini mungkin dihargai di mata masyarakat karena dia seorang yang baik dan seorang yang kaya. Tapi karena musim kehidupan yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan Ayub, sehingga Ayub mengalami sesuatu yang sangat-sangat buruk. Tetapi Ayub bisa melaluinya. Saya berdoa, pagi hari ini, kekuatan Allah menyertai setiap kehidupan Bapak Ibu. Kekuatan Allah menyertai setiap langkahmu. Jangan putus asa. Apapun yang terjadi, Tuhan menyertai. Allah Immanuel, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup untuk melakukan mujizat bagi setiap kehidupan setiap kita. Doa saya bagi Bapak Ibu, aminkan doa saya. Dan saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Kemudian kita akan belajar lagi tentang Lazarus. Kalau kita belajar tentang Injil Yohanes, kita akan melihat bahwa Lazarus adalah orang yang dikasihi oleh Yesus. Tetapi kenapa Yesus menunda untuk datang kepada tempat Maria dan Marta? Lazarus sakit, Yesus sudah diinfo kalau Lazarus sakit. Tetapi kenapa Yesus menunda? Kenapa Yesus mendelay? Nanti saja, besok baru akan ke sana. Dan ketika Yesus ke sana, ke tempat Maria dan Marta, maka Lazarus sudah didapatkan mati. Tetapi anehnya Bapak Ibu, kenapa Maria dan Marta, orang yang juga dikasihi oleh Tuhan, harus mengalami musim kehidupan yang seperti ini? Loh, seharusnya kan simple. Yesus saya kasih info, Yesus, orang yang kau kasih baru sakit. Datang loh. Simple Bapak Ibu. Seringkali masalah-masalah yang kita alami itu mungkin jawabannya adalah jawaban yang simple. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan untuk mendelay untuk menjawabnya? Karena Yesus ingin bahwa Maria dan Marta dan juga sekitar orang-orang Yahudi itu melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin setiap pergantian musim dalam kehidupan kita atau setiap hari, setiap waktu kita mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Jangan menyerah Bapak Ibu. Percayalah bahwa ketika Lazarus sakit pun, apakah dia tidak menantikan Tuhan? Menantikan Tuhan. Tetapi ketika Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan, maka Lazarus bisa bangga. Aku adalah orang yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Terbukti bahwa ketika aku mati pun, Yesus, orang yang kukasihi, membuat aku bangkit daripada kematian. Sesuatu hal yang tidak masuk akal. Sesuatu hal yang tidak masuk dalam rasio pikiran kita. Seringkali Tuhan ubahkan supaya kita bisa mengerti kuasa Allah. Bapak Ibu, saya tahu, saya paham bahwa seringkali pengalaman kehidupan kita itu bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Tetapi Tuhan ingin kita jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai historimu, jangan pakai pengalamanmu, jangan pakai segala pikiran atau segala taktik, segala cara apa yang kau punya. Jangan. Tuhan ingin kita menunggu waktunya Tuhan. Kenapa? Karena ketika menunggu waktunya Tuhan, ada mujizat yang akan kita terima. Ada kuasa besar yang akan kita terima. Di tengah-tengah kelemahanku, kuasa Tuhan bekerja sempurna. Dan saya percaya Bapak Ibu, firman ini menjadi firman yang menguatkan setiap kita. Juga lagi Bapak Ibu, perempuan pendarahan 12 tahun. Apa yang dia bisa dapatkan dari pendarahan ini Bapak Ibu? Pendarahan yang begitu hebat, pendarahan yang dia harus mengalami musim kehidupan yang sangat-sangat berat. Di manakah Allah Immanuel itu? Di manakah Allah itu? Tetapi ketika dia punya kesempatan untuk dia mencari Tuhan, hanya aku menjamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Maka dia mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan.
Bapak Ibu, apapun kondisi sekarang, lihatlah iman dari mereka semua. Asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Asal aku berdoa dan mengimani bahwa Tuhan sanggup untuk mengubahkan keadaanku, maka terjadi seperti apa yang aku imani di dalam keinginan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, jalan keluar terjadi, terobosan terjadi. Apapun yang kita alami, hambatan-hambatan, Tuhan yang menyatakan semua dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan ada atas apa yang kita alami. Mungkin saat-saat ini engkau mengalami ketakutan dalam kehidupanmu. Ingatlah Bapak Ibu, Yesus menyertai kita. Ya Immanuel, mungkin kita bimbang, Tuhan, ekonomiku jatuh pada saat pandemi ini. Tuhan, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan di kemudian hari. Tapi sadarilah Bapak Ibu bahwa Allah Immanuel menyertai kehidupan kita. Mungkin saat ini kita kecewa. Mungkin saat ini Tuhan, aku kok nggak bisa melayani Tuhan. Tuhan, aku kenapa mengalami hal ini? Mungkin kau kecewa dengan keadaanmu. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan engkau untuk menyadari Allah Immanuel menyertai kita. Dan alamilah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukan dari kata orang, bukan dari dengar daripada kata orang. Tapi kita mengalami sendiri kebaikan, penyertaan Tuhan, Immanuel dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan yang disampaikan adalah firman Tuhan yang membangkitkan iman kita. Menyadari kita untuk supaya kita bisa mengerti Allah menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita alami, kondisi kita, mungkin kita sakit, mungkin kita menderita saat ini, Tuhan sumber mujizat. Percayalah bahwa Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah yang sanggup memulihkan ekonomimu. Percayalah bahwa Allah yang sanggup untuk memulihkan keadaanmu. Percayalah bahwa Allah yang sanggup untuk memberikan jalan keluar yang luar biasa bagi setiap kita. Percayalah bahwa Allah yang sanggup untuk membuka jalanmu. Mungkin kau sudah melihat bahwa jalan tertutup, yang tidak mungkin bisa dibukakan oleh manusia. Tetapi Allah sanggup untuk memberikan jalan yang lain. Sehingga kita bisa melaluinya dalam penyertaan Allah Immanuel. Sehingga kita bisa melakukannya dengan perkara-perkara ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat yang menonton YouTube ini, channel ini. Hamba-Mu percaya berdoa bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai setiap langkah kehidupan, setiap aspek kami Tuhan. Dan Allah yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Dan Allah yang selalu ada Tuhan dalam setiap apa yang kami alami dan kami rasakan. Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara yang besar. Allah yang sanggup untuk membalikkan keadaan kami. Allah yang sanggup untuk memberikan mujizat bagi kami. Allah yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Allah yang sanggup untuk memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Kami imani, kami percaya Tuhan. Kami bersatu hati dalam doa. Tuhan yang memberikan kepada kami mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan yang Tuhan alami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semuanya karena penyertaan Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena Allah yang selalu menjaga dalam aspek kehidupan kami. Semuanya karena Allah yang selalu menyertai dalam musim kehidupan kami. Mendewasakan iman kami. Membuat kami semakin bertumbuh. Membuat kami semakin diberkati oleh Tuhan. Membuat kami semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Hamba-Mu percaya hari ini Tuhan, firman ini benar-benar memberikan kekuatan, benar-benar memberikan kesadaran bahwa Allah Immanuel, Allah yang beserta bersama dengan kami, Allah yang selalu memberikan kebaikannya.
Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah dengan apa yang kamu kerjakan Tuhan buat berhasil. Diberkatilah engkau menjadi sembuh. Diberkatilah engkau menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Sehingga Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap langkah kehidupanmu dari dulu sekarang dan selama-lamanya, menyertai setiap langkah kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.